Ini udah mulai dalam, ini udah ngalir ini kan. Tinggal yang di sana yang agak dangkal ya. Nah, ini artinya ini di hulu. Ya di hulunya kan. Ya. Hilirnya Dia harus ke hilir sana. Ya kita lihat hilirnya berarti. Iya. Ada pas ya ini aja Pak, langsung aja kita lihat. Sampah banyak banget ya. Ayo. Tadi yang tadi hulunya yang kita datang. Nah, ya ini hilirnya nih. Ini hilirnya. Ini kali-kali tadi. Arahnya gitu. Oh, dia muter ke situ. Iya. Di bawah jalan ini. Iya. Nah, perlu di sana itu ada terjadi pendangkalan karena ini kan mengecil di sini nih. Oh, iya. Kalau sini udah menurun karena ini baru habis di apa namanya? Turap. Nah, di sananya belum, Bang. Oh. Enggak, dia nyebrang ke sini, Bang ini. Iya. Ya kali Bekasi. Di bawah kali ini. Di bawah. Yang ngeteknya di sini. Iya. Di sana, di pas. Oh, di. Oh. Ini kan rata nih. Iya. Kalau dia debitnya naik, berarti air di sana nggak akan jalan. Iya, betul. Nah, berarti harusnya air ini harus lebih rendah dari situ, Bang. Iya. Dilakukan normalisasi. Normalisasi. Sehingga begitu air di debit banjir naik, dia masih tetap jalan. Iya, betul. Tetap jalan karena nggak ditutup sama air di sini. Berarti buangan utamanya yang ini sama yang itu. Dua-duanya. Hmm. Satu perumahan ini. Cuman kan satu Jalan Mangga 1. Ini kalau lagi di Pematusan juga kita ini kemarin itu. Lagi dikeruk makanya sedikit airnya agak lancar ke sini. Ya, walaupun lancar ada perubahan ke sini. Iya. Kalau debit air yang ini Sini gede, naik, oh, dia udah, nutup nahan. Berarti airnya ngembang, Bang. Ngambang ayo. Ya, nanti di sana nanti akan jalan lagi kalau di sininya juga pembukanya turun. Ya, apa yang diomongin Pak Toto tadi seperti itu. Oh ya, berarti ya ini normalisasi ini harus didalamin lagi nih. Iya. Ini harus didalamin lagi biar permukaan kali ini dia di bawah itu, Bang. Iya, betul. Jadi itu selalu mengalir dia kalau ini di bawah. Ini aja kan nggak banjir kan rata, Bang nih. Iya, rata. Antara permukaan air ini dengan itu kan rata. Nah, kalau ini naik debit air naik kan jadi 15 cm. Itu udah nggak sekencang itu jalannya, Bang. Iya. Nahan aja. Nah, kayak gini, Bang nih. Iya. Ini buangan dari sana lebih tinggi dari kali, Bang. Iya. Nah, ini dia tetap akan ngalir terus. Iya, betul. Nah, kalau yang buangan perumahan tadi yang komplek Abang, itu dia antara permukaan air ini dengan buangan perumahan rata. Kalau kalinya naik aja, ini nutupin air ini nggak akan ngalir. Nah, harusnya dia idealnya begitu tuh, Bang, tuh kayak gitu tuh. Iya. Nah, itu contoh buangan dari perumahan Abang. Kalinya harus bawah dia, Bang. Iya, Nah, dia ngalir terus, gitu. Kalaupun ada banjir kenaikan 1 meter, dia masih mengalir walaupun nggak deras. Iya, betul. Kalau tadi kan dia rata gini. Rata. Kalau ini debit airnya di kalinya naik, ya nutupin buangan perumahan. Betul. Nih kayak begini nih baru bener nih. Artinya dia turun ke bawah saluran buangan induknya gitu. Kalau tadi kan rata. Nah, ini Yang jalan cuma satu. Nah, ini bukan ada dua, ini pecah, Bang. Ya, enggak yang bawah dua itu. Tapi dua cuma satu yang ngalir. Yang bawah. Kalau itu kan jebol itu yang atas, ya. Ini juga ini menyempit, Pak. Iya, ini. Nah, ini kayak kali Bekasi. Ya. Di Induk Bekasi. Ya ini juga udah penangkalan ini. Ini udah masuk Bekasi Jaya.
Ya ini harus dinormalisasi memang Bang, karena kan dia buangannya harusnya 2 itu jalan. Ya. Ini malah yang satu lebih besar flow-nya untuk yang ini kan. Nah harusnya dia overflow-nya ke sini, tapi ini kan udah dangkal di ujungnya tadi. Sama ditambah lagi yang di atas tuh jebol. Yang di atas kan jebol itu. Ya. Ini kan nggak ngalir nih Bang nih, air yang gorong-gorong sebelah sini nih. Ya. Pendangkalan di hulunya tadi. Ya, sahabat Bang Has, ini di sela-sela saya reses di Bekasi. Ini ada Pak RW Julisar, ada Pak RW Yusuf. Di sela-sela reses saya meninjau saluran kali Gendong ya. Memang beberapa titik kalau kita lihat ada pendangkalan. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi aspirasi reses saya untuk disampaikan ke SDA Provinsi Jawa Barat agar dilakukan normalisasi. Karena dengan pendangkalan ini maka dia menghambat laju buangan air dari komplek-komplek perumahan ke saluran induk ini. Ini kan ke Kali Bekasi. Nah karena dari salurannya sudah mengalami pendangkalan, pasti air di komplek perumahan kalau hujan lebat itu akan lama tergenang. Karena di aliran hilirnya dia mengalami pendangkalan. Bahkan tadi buangan dari komplek dengan permukaan air itu dia sama. Kalau air ini naik, debitnya naik aja 20 cm, maka yang buangan di perumahan nggak akan jalan. Nah harusnya kan kali itu lebih bawah dari buangan komplek perumahan. Biar kalau ini naik debit air tetap jalan. Intinya komplek perumahan di Bekasi nggak akan banjir. Kalau mekanismenya dia dibuat seperti itu. Dan ini kan terjawab memang pasti banjir komplek perumahan di sini. Karena buangan induknya itu rata dengan buangan dari komplek. Intinya harus ada normalisasi pengerukan kembali kali ini agar jika musim hujan tiba air tidak akan menggenangi di komplek-komplek perumahan di Kota Bekasi. Ini di RW Kalau ini RW 8 Bekasi Jaya. Kalau kami di perumahan Duren Jaya. ya. 13, 14, 15. Tadi saya reses di RW 13, 14, 15 Aren Jaya. Ini Duren Jaya ini lanjutannya. Hilirnya. Jadi kalau bicara banjir itu dia mulai dari hulu sampai hilir harus menjadi satu kesatuan. Nggak bisa hanya di RW 013 atau 14 saja, nggak bisa. Dia hilirnya juga harus didalamin supaya debit airnya lebih kencang ke bawah. Ya ini salah satu contoh kenapa di komplek-komplek perumahan di Kota Bekasi memang sering mengalami banjir. Ya karena memang saringan buangan, saluran buangan induknya memang hampir rata-rata mengalami pendangkalan. Sehingga buangan air dari komplek itu tidak lancar ketika saluran induk buangannya itu memang dia sudah mengalami pendangkalan. Kalau kita lihat pendangkalannya kan sudah tinggi ya, sampah maupun tanah gitu. Ini kan sudah berbentuk pulau itu. Ini kan saluran air utama sebenarnya kan. Iya. Itu ada 2 saluran crossing. Hanya satu yang berfungsi. Yang satunya kan tidak berfungsi. Iya. Nah itu harusnya dua-duanya berfungsi untuk flow air dari seberang sana. Ya, oke, sahabat Bang Has, sampai jumpa lagi kita di kegiatan lanjutnya.